Halo Ibu dan Bapak, selamat datang dan bergabung di sesi ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat selalu. Kita hendak belajar tentang coaching. Coaching yang diselenggarakan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Perkenalkan, saya Arta Petosinamo, panggil saja Coach Arta, yang akan menjadi pemandu Anda dalam mempelajari sesi pengantar coaching ini. Topik ini akan memberi Anda pemahaman umum tentang topik yang dipelajari tentang coaching. Dari situ, sejarah coaching akan diperjelas dan diharapkan definisi tentang coaching akan makin jelas. Oke. Untuk mendapatkan manfaat lengkap dari video ini, silakan pertama Anda siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, ini alat tulis saya. Jika perlu, ulangi beberapa kali sampai Anda paham betul apa yang dibicarakan. Jadi, ujilah pemahaman Anda. Oke, bagi yang udah siap catatannya, coba angkat. Yes, mana jempolnya? Ya, catatan dengan jempol. Itu berarti Anda siap untuk belajar. Oke, kita masuk kepada sesi yang pertama. Oke. Pesan inti daripada video ini adalah terkait mengenal dunia coaching. Kita akan mendapatkan informasi lengkap tentang garis-garis besar materi pelatihan coaching. Oke, coba angkat tangannya. Yes. Coba tulis di kolom chat, saya siap belajar. Saya siap. Oke. Bagus. Iya, oke. Saya sangat menghargai semangat Anda untuk belajar. Baik, bagian pertama daripada sesi ini adalah ruang lingkup garis-garis besar pelatihan coaching. Bagian yang pertama adalah definisi coaching. Akan dibahas lengkap tentang coaching. Tapi ada juga dunia lain di luar coaching. Apa itu? Ada training, ada counseling, ada mentoring, ada konsultansi. Nanti akan dibahas apa bedanya dengan dunia coaching. Dengan demikian kita jadi paham betul tentang coaching. Lalu bagian berikutnya adalah proses dasar coaching. Nah, ada proses dasar yang harus dimiliki supaya coaching itu berjalan dengan bagus. Apa itu? Kita akan bicara tentang bagaimana mendukung, bagaimana mendengarkan, dan bagaimana bertanya. Kemampuan yang tiga ini harus dimiliki oleh seorang coach supaya proses coaching bisa berjalan. Lalu bagian yang keempat, kita akan bicara tentang struktur dasar coaching. Kalau disebut struktur, itu berarti ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6. Bagaimana memulai coaching? Apa isinya? Kemudian bagaimana menutupnya? Apa kesimpulannya? Itu yang akan kita pelajari di topik ini. Di bagian berikutnya adalah bagaimana melakukan pembukaan percakapan coaching. Dalam pembukaan itu apa yang harus dibahas?
itu adalah membahas supaya perasaan nyaman dan aman bisa terjadi antara coach dengan coachee. Tentunya akan dibahas di sana apa peran coach, apa saja yang akan dibahas, dan kesiapan coachee untuk mulai percakapan coaching. Itu nanti kita bahas di bagian kelima. Lalu di bagian berikutnya kita akan belajar tentang merumuskan tujuan dengan kriteria khusus. Apa kriterianya? Kriterianya adalah SMART. SMART bahasa Inggris bukan berarti pintar, tapi itu adalah singkatan. S adalah spesifik, M meaningful, A adalah achievable, R atau R adalah relevan, dan I adalah T adalah time bound. SMART itu berarti apa? Kriteria perumusan tujuan itu harus spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berwaktu. Kita akan membahas itu di sesi ke-6. Sesi berikutnya adalah bagaimana melakukan percakapan coaching itu sendiri. Ada beberapa model coaching, tapi model percakapan yang kali ini kita gunakan dan akan belajar tentang model SCORE. SCORE itu kembali adalah singkatan. S adalah symptom atau gejala atau masalah, sama saja itu persamaan katanya. SCORE. C adalah causes atau penyebab mengapa ada masalah itu akan dibahas dalam percakapan. Lalu O adalah outcome atau apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Lalu R adalah resources. Kita punya sumber daya apa saja. Sumber daya yang ada pada diri kita maupun yang ada di sekeliling kita. Potensi yang ada pada diri kita, bagaimana mengoptimalkannya. Kemudian E adalah efek. Efek itu adalah dampak. Kalau kita mencapai tujuan atau kalau kita menyelesaikan masalah kita, apa dampaknya? Apa manfaatnya? Apa akibatnya buat kita maupun buat orang lain? Itulah sebenarnya inti percakapan coaching. Jadi kita akan belajar model SCORE. Oke, kita cek dulu. Teman-teman, apa tadi modelnya? Coba ketik di kolom chat. S itu apa? Bagus. M itu apa? Bagus. Oh, C maksud saya. S, C-nya apa? Oke. Lalu O-nya apa? R-nya apa? Resources. Bagus. Dan E adalah efek. Jadi, apa masalahnya? Apa akar masalah? Apa sebenarnya hasil yang mau dicapai? Kemudian apa resources yang kita punya dan apa dampak? Itulah inti percakapan coaching. Jelas bukan? Oke, jadi gampang mengingatnya. Ingat aja SCORE. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Apa yang hasil yang kita mau capai? R adalah apa resources yang kita punya, dan E adalah efek atau dampak. Baik, itulah percakapan topik yang akan kita bahas di sesi 7. Nah, di sesi 8 kita akan bicara tentang bagaimana membuat kesimpulan. Jadi, apa refleksi dari coachee terhadap percakapan dari sejak awal tadi sampai kepada SCORE. Apa tanggapannya? Apa refleksinya? Apa sesuatu yang baru yang dia bisa dapatkan? Apa pemahaman baru yang dia bisa dapatkan? Jadi coachee yang akan membuat kesimpulan. Dari situ nanti kita akan bicara juga tentang action plan. Bagaimana menyusun langkah-langkah. Kalau sudah tujuannya jelas,
Lalu caranya bagaimana? Langkah-langkah konkretnya bagaimana? Nah, dalam langkah-langkah ini 1, 2, 3, 4 kita akan dilatih bagaimana akhirnya coaching bisa berbicara sampai kepada langkah-langkah. Nah, di bagian akhir dari video nanti kita akan belajar tentang bagaimana menutup sesi coaching. Menutup di sini adalah coach memberikan insight, memberikan refleksi dari percakapan, dari tujuan tadi sampai kepada langkah-langkah dan sumber daya, resources yang dia punya, dan dampak dan efek. Itu dibuat oleh coach. Mengapa itu penting? Supaya coaching juga makin tahu kita sudah bicara apa saja tadi. Nah, dari situ nanti coach akan menanyakan feedback. Feedback buat dirinya sebagai coach supaya percakapannya bisa lebih bagus. Kemudian sesi coachingnya bisa lebih bagus, lebih pas, lebih cocok dengan keinginan coaching. Perlu feedback dari coaching. Atau juga mungkin perlu feedback tentang apa yang dibicarakan. Disinilah kesempatan coach memberikan input tentang materi. Barangkali juga di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, di situ kita bahas. Demikian isi daripada pelatihan atau garis besar daripada coaching. Sekarang mari kita dapatkan informasi tentang bagaimana coaching pada masa awal dan pemanfaatannya pada saat-saat sekarang. Coaching berasal dari bahasa Hungaria yang berarti kereta. Kereta berfungsi untuk membawa sesuatu atau seseorang dari keadaan sekarang ke tujuan atau ke tempat di mana akan dituju. Pemanfaatan coaching pada masa-masa awal dahulu dipergunakan memang pada kegiatan olahraga dan mendampingi seseorang. Itu sebabnya pelatih cabang olahraga disebut coach. Kompetensi coach yang telah bagus itu dipelajari, dibedah, dan diteliti sehingga didapatkan sejumlah kompetensi yang menjadi kompetensi coaching. Saat ini coach dan coaching telah dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan dalam bidang-bidang kehidupan. Sekarang mari kita bahas apa definisi coaching. Menurut masyarakat coach Indonesia, coaching adalah percakapan intensif antara seorang coach dengan coachee dengan memfasilitasi coachee untuk mendapatkan tujuannya dengan cara memperjelas tujuannya itu, menyusun langkah-langkah, dan mengelola sumber daya dengan menggunakan potensi terbaik dalam diri coachee. Jadi, coach berperan sebagai fasilitator dalam membuat coachee menyadari bahwa perlu menyusun tujuannya, kemudian dipandu untuk mencapai langkah-langkah, dan kemudian mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di sekelilingnya dan potensi yang ada pada diri coachee. Sekarang kita tiba di penghujung dari video ini. Dari definisi coaching barusan yang sudah kita dapatkan, agar dapat mudah diingat, coaching itu terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama tujuan, pilar kedua langkah-langkah, dan pilar yang ketiga adalah sumber daya. Tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya itu disingkat menjadi tulada. Gampang ingat ya bukan? Percakapan coaching itu pasti seputar
tulada. Oke, coba dulu diisi di kolom chat. Kata apa tadi yang saya sebutkan? Singkatan dari tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya? Yes. Bagus. Bagus. Terima kasih. Nah, dengan demikian, sampailah kita kepada akhir daripada sesi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.